Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nadifa Isma Aulia dengan NPM 221506145 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan materi dari modul 7. Nah, materi dari modul 7 pertama yaitu ALK. Nah, tujuan dari pembelajaran ini ialah eh, untuk memodelkan suatu data dan memperjelas sebuah eksklusif atau lintas hubungan. Selain itu, semakin eksplisit, kita bisa mendefinisikan kebutuhan klien, persyaratan juga semakin akurat pada hasil akhirnya. Nah, apa itu constraint? Nah, jadi constraint itu adalah pembatasan yang berlaku untuk data yang seringkali ditentukan oleh aturan bisnis. Nah, setiap bisnis itu punya batasan pada atribut di mana nilai dan hubungan itu diperbolehkan. Pembatasan inilah yang disebut dengan suatu constraint. Jadi sebutan dari constraint itu adalah pembatasan. Ya. Oke, lanjut ke eksklusif or relationship. Nah, hubungan yang saling eksklusif itu terkadang antara entitas juga dikenal sebagai hubungan eksklusif atau hubungan relationship. Nah, sebuah hubungan eksklusif atau relationship itu adalah hubungan antara satu entitas dan dua atau lebih entitas lain di mana hanya salah satu hubungan yang bisa ada pada suatu waktu. Dalam ERD diagram, kita memodelkan ini dengan relationship dengan sebuah ALK. Nah, contohnya yaitu sebuah event latihan itu bisa dipimpin oleh suatu either dalam rumah pelatihan atau sebuah eksternal, latihan eksternal. Nah, setiap acara pelatihan, training event itu harus diselenggarakan oleh satu dan hanya satu dalam rumah pelatihan in-house trainer or satu dan hanya satu perusahaan yang dilatih. Nah, lanjut ini ada contoh lainnya yaitu sebuah billboard itu mengiklankan beberapa movie, sebuah produk atau sebuah iklan publik. Nah, itu bisa jadi mengiklankan tentang satu iklan, satu produk dalam satu waktu. Nah, setiap fitur itu punya karakteristiknya tersendiri atau atributnya. Hal ini menjelaskan ke semua orang tentang diagram bahwa hanya satu dari features itu punya sebuah relationship hubungan dengan sebuah billboard tersebut. Nah, lanjut ke halaman selanjutnya yaitu representing exclusive or relationship dalam sebuah ERD diagram. Nah, arc atau busur adalah sebuah jalan untuk mempresentasikan exclusive relationship di dalam sebuah ERD. Nah, busur ini mempresentasikan eksklusif atau relationship setiap membernya dan harus dimulai dengan satu buah perusahaan atau harus dimulai dengan satu customer, tapi nggak bisa banyak dia. Dalam sebuah busur juga direpresentasikan oleh sebuah ERD dengan baris yang solid dengan kurva yang stabil.
Nah, lingkaran ini digambarkan di atas sebuah busur untuk setiap relationship hubungan bahwa ini adalah part dari sebuah busur. Lanjut ke busur. Nah, jadi sebuah busur itu selalu jadi milik dari satu entitas. Busur juga dapat dikategorikan lebih dari dua hubungan. Dan tidak semua busur itu adalah sebuah entitas dan entitas harus diikutsertakan dalam sebuah busur. Nah, sebuah entitas itu harus punya beberapa busur. Dan sebuah busur harus selalu konsisten, hubungannya harus selalu konsisten dan punya optionality yang sama. Nah, semua relationship, semua hubungan dalam sebuah busur itu harus dimandatori atau semua harus opsional. Relationship di dalam sebuah busur dalam in an arc may be of different cardinality, although this is rare. Lanjut ke arc, supertypes, and subtypes. Nah, arc and super uh, or subtypes itu keduanya memodelkan dan saling eksklusivitas. Situasi tertentu itu paling baik dimodelkan sebagai busur dan yang lainnya sebagai supertype dan subtype. Contohnya nih, ngecek akun dan menyimpan akun adalah tipe dari sebuah akun. Ini contohnya ya. Nah, ini harus dimodelkan dalam sebuah supertype dan subtype dan contohnya itu seperti ini. Lanjut karena aku juga nggak bisa jelasin dan singkat. Dan ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu sebuah event itu bisa dipegang oleh rumah privat atau tempat publik. Lalu selanjutnya yaitu jika entitas itu relate atau punya kesamaan, truk arc similar dan busurnya itu juga sama. Nah, ini bisa jadi adalah sebuah case untuk membuat sebuah super atau subtypes tanpa sebuah arc atau busur itu sendiri. Dalam case contoh ini, hanya private home dan public space, rumah privat dan tempat publik itu tipe dari venue dan mereka punya similar atribut. Dia punya beberapa persamaan atribut. Jadi mereka itu punya supertype dan subtypes. Lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu di dalam rumah trainer and training company are not types of training event and they do not share common attribute. Dalam rumah pelatihan dan perusahaan pelatihan itu bukan tipe dari event latihan dan mereka juga tidak membagikan beberapa atribut. Dan ini bagus untuk dimodelkan dalam sebuah busur atau A. Oke, jadi kita lanjut ke modul yang kedua. Nah, modul yang kedua ini judulnya yaitu Hierarchy and Recursive Relationship. Lanjut ke tujuan pembelajarannya, yaitu seringkali peran diatur berdasarkan hierarki. Nah, di tempat kerja, manajer, kepala kru, petugas meja depan, petugas makanan, atau di sekolah, itu juga ada kepala sekolah atau asisten kepala sekolah atau guru dan staf. Nah, data hierarkis itu sangat umum ditemukan. Lanjut ke sini. Jadi data hierarki itu sangatlah umum ditemukan. Nah, untuk memahaminya itu bisa membantu kita dalam membuat suatu model.
model seperti model silsilah keluarga, struktur bangunan, organisasi bisnis, dan banyak lagi. Nah, sebuah laporan organisasi hierarki itu bisa dipresentasikan dengan chart organizational. Jadi, contohnya seperti ini ya. Jadi di sini ada susunannya, yaitu yang pertama ini bosnya, lalu yang di bagian yang kedua ini itu direktur, lanjut ke baris bawahnya, kolom bawahnya ini manajer, dan yang paling bawah ini adalah kolom untuk karyawan, data karyawan. Nah, sebuah organisasi, chart organisasi itu bisa direpresentasikan dengan model data ini. Ini contohnya, datanya ada di samping sini. Dan kita bisa membuat sebuah entitas dari setiap level dengan sebuah relationship untuk level berikutnya. Nah, apa itu WD for each entity? Nah, WD itu mungkin berupa ID atau nomor karyawan untuk setiap entitas. Lanjut ke contoh relationship lainnya. Nah, perhatikan hubungan yang di sarang ini ya. Ini contohnya. Nah, di sini bisa dilihat sebuah case dari cascading WD. Nah, WD dari lantai from the floor of floor is adalah sebuah kombinasi floor number and the building dan bangunan ID. Bangunan dari sebuah ID. Lalu the width of suite adalah kombinasi dari suite number suite dan floor number and the building ID. Jadi di sini WD dari suite adalah kombinasi dari nomor suite dan nomor lantai dan ID bangunan. Dan yang terakhir yaitu WD kamar adalah kombinasi ID kamar dan nomor suite dan nomor lantai dan ID gedung. Hierarki versus recursive relationship. Nah, lanjut ke bawahnya yaitu jadi kedua model ini ya, hierarki dan relationship ini itu mempresentasikan semua karyawan. Dia mencakup nama, gaji, plan, batch number. Lalu di sini juga ada job, budget, car plan. Nah, itu ya. Lalu yang di sebelah kiri ini adalah struktur hierarki dan yang di sebelah kanan ini menggunakan hubungan rekursi. Nah, hubungan ini nggak bisa dihierarkikan dan rekursif dalam waktu yang sama. Lanjut ke sini pengertian dari hierarki. Nah, jadi suatu struktur hierarki itu lebih eksplisit dan lebih mudah dipahami oleh kebanyakan orang karena sangat mirip dengan bagian organisasi. Setiap entitas itu juga punya mandatorinya tersendiri, atributnya itu, dan relationship. Jika business requires ini, instead of all optional attribute and relationship dalam sebuah atribut opsional dan relationship dan hubungan, itu kamu bisa buat sebuah rekursif atau dalam arti data ini bisa direfleksikan dalam sebuah business rules. Nah, lanjut ke pengertian dari rekursif. Nah, jadi rekursif ini cenderung lebih sederhana karena hanya menggunakan satu entitas. Misal nih, diagramnya nggak bakalan sibuk. Namun mereka itu kurang spesifik, nggak bisa punya atribut atau hubungan wajib kecuali jika mereka wajib di semua contoh entitas. Nah, hal lain yang perlu
dipertimbangkan ketika memodelkan jenis hubungan ini adalah seberapa sering struktur perubahan. Jadi kalau misalnya sering berubah, itu hubungan rekursifnya itu lebih ke mudah untuk dipertahankan, dan jika cukup tetap, maka kita juga bisa tetap mempertimbangkan hierarki yang lebih eksplisit. Lanjut ke sini, ini ada drawing convention. Nah, atau menggambar konversi. Konversi ERD untuk menunjukkan hubungan rekursif itu digambar sebagai sebuah lingkaran yang dikenal juga dengan sebuah loop, atau bisa dikenal juga sebagai sebuah fixed ear. Automobile Manufacturing Business Scenario. Nah, untuk organisasi manufaktur mobil itu harus dipertimbangkan semua bagian dasarnya, suprakitan, rakitan, dan produk sebagai contoh entitas yang disebut juga dengan komponen, alt komponen. Nah, model ini bisa dibuat sebagai rekursif yang simple. Dengan rekursif yang simple. Model data bill of material itu sebagai hubungan rekursif itu dari many of. Setiap komponen itu juga bisa menjadi bagian dari satu atau lebih komponen, dan setiap komponen itu bisa dibuat up of one of or more komponen. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan suatu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.